Ternyata menemukan tengkorak, Pak, kepala manusia, menemukan kerangka manusia, sana juga menemukan. Tuh yang gali tadi, Pak, ada 9 orang, wajahnya jadi merah semua. Pulang lagi, lah sisanya kesurupan di situ. Jadi di lokasi itu kesurupan, udah kesetanan. Saya bingung jadinya. Waduh, gimana ini? Dulu itu tanah ini tanah keramat ibaratnya. Zaman PKI dulu ini tempat buangnya mayat di sini. Tahu nggak, di depan ada jembatan. Hampir tiap minggu itu ada yang kecelakaan di situ. Hari Kamis, malam Jumat itu pasti ada. Perkenalkan, nama saya Mas Nuril Hamzah. Bidang saya di bangunan, terutama di teknik sipil. Seperti itu. Alamat saya di Wonoayu, Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, ini saya awali dari sekolah saya. Sekolah saya di STM Negeri untuk bangunan. Tapi setelah itu kerjanya, katanya dulu guru ngomong, kamu lulus minimal jadi mandor, maksimal jadi pelaksana. Waktu itu saya lulus jadi kuli, Pak. Jadi nguli saya jadi tukang besi, Pak, waktu itu. Dari mulai awal ya? Iya, lulus jadi tukang besi, Pak. Saya awali tukang besi, terus lama-lama naik, Pak, jadi tukang kayu. Setelah itu lagi naik lagi jadi tukang cat, Pak, ngecat di perumahan gitu. Ada satu blok suruh bikin cat itu, sebelum jadi tukang cat itu ngenat dulu, Pak. Nat dinding tembok itu kita nati kayak gitu, kita nat sampai saya dijemput dewan nat katanya. Satu blok saya bahkan ngenat semua, dan sudut-sudut itu supaya kelihatan tajam, Pak, catnya itu kita nat dulu kayak gitu. Jadi wah, ini dewan nat, ayo jalan gitu. Saya selesaikan satu blok itu ada 10 unit, saya selesaikan kayak gitu. Itu naik lagi, Pak, naik lagi jadi pengawas. Nah, jadi pengawas di konsultan, Pak, itu tahun 97, Pak, 98 di konsultan. Nah, itu ngawasin di proyek, Pak. Nah, dari situ kalau jadi pengawas pakai itu kumisnya di ya, biar sangar kan gitu, biar kata-kata takut di proyek. Jadi kayak gitu, Pak. Waduh, kumis nggak ada gitu, Pak. Gimana itu jadi sangar? Nggak bisa. Jadi ya udah, kita harus di lapangan harus tahu, Pak. Jadi kalau untuk masalah teknik pelaksanaan di lapangan sih mungkin bisa ya kita kuasai, tapi kalau hati pekerja, sifat pekerjanya seperti apa, kita yang susah untuk masih kayak gitu, Pak. Ya di situ kita harus tahu seluk-beluk pekerja itu seperti apa supaya kita enak, Pak, kerja itu. Kayak di lapangan, oh iya, panas-panas terus kita marah-marah, nggak bisa, Pak. Iya kan? Ya, kita harus cara menyampaikan seperti apa, kita harus tahu. Jadi susah, Pak, kalau kita di lapangan sudah panas-panasan kita marah-marah, bisa ini terbang, Pak, nanti palu terbang, iya kan, cetok terbang, itu nanti kena ke kita. Nah, seperti itu, Pak. Apa yang menginspirasi Bapak untuk menjadi kerja proyek ini, Pak? Dari awal, Pak, kita kan dari keluarga kita itu sama bapak kita itu diarahkan, Pak. Jadi anak-anaknya, kamu mau ambil jurusan apa? Kan dulu ada bimbingan, Pak, lembaga bimbingan bakat dan minat kan. Di situ bakat dan minat itu apa, dilihat situ minatnya apa. Ada adik saya jadi akuntansi, Pak. Terus adik satunya ke agama, Pak, jalurnya. Terus saya ke proyek jalurnya. Karena bidang saya di proyek kan gitu, sukanya di proyek. Seperti itu, Pak. Jadi di situ saya sudah kayak ketemu hobi saya akhirnya, Pak. Teman saya juga gitu, Pak. Dia pengen orang tuanya, kamu kok bangunan ya, ke gedung, ke proyek kan gitu. Tapi pulangnya ke pondok, Pak. Jurusannya teknik sipil, tapi sekarang jadi penceramah, Pak. Saya tanya, kenapa? Aduh, aku ke proyek terus jadi tipes, lupa makan katanya. Kalau aku ada kondangan jadi penceramah dapat makan. Iya kan? Jadi istilahnya aku pakai bicara aja, bondo abab ibaratnya gitu. Dapat uang ya? Dapat uang, itu proyek kepanasan ya kan, keringetan kan gitu, kena tipes lah. Itu akhirnya jurusannya teknik sipil, larinya ke pondok.
Sekarang dia penggalang untuk ustadz sama umroh itu. Tapi tetap jadi teman, jadi sahabat, tetap. Mungkin ada cerita yang paling berkesan yang pernah Bapak lalui selama bekerja di proyek ini. Ya, kalau saya bekerja sih semuanya berkesan. Banyak sekali. Banyak sekali rona-rona, banyak sekali. Tapi ada yang satu yang pengalaman yang istilahnya tidak bisa saya hilangkan dari pikiran saya. Jadi waktu itu ada proyek Pak ya, proyek konservasi tanah untuk kehutanan Pak. Jadi proyek di kehutanan ini kita itu disuruh bikin boplang, kita gali Pak. Untuk boplang itu kita gali lah. Ternyata lokasi ini di pinggir hutan ada jurang Pak. Nah pekerja ini seneng Pak, waduh tempatnya rindang kan gitu. Digali Pak, semangat yang gali untuk boplang ini mau bikin pondasi itu. Kita bikin, nggak taunya di situ ada pekerja nggak salah 12 orang. Gali yang ujung sana diawali gali. Nah setelah itu digali, ternyata menemukan tengkorak Pak, kepala manusia, menemukan kerangka manusia, sana juga menemukan. Tuh yang gali tadi Pak, ada 9 orang, wajahnya jadi merah semua. Nggak tahu kenapa kalau gali itu, terus wajahnya merah, dia masuk ke bedeng Pak, ambil baju, Pak saya tak pulang Pak. Ada apa? Dia nggak ngomong. Tak tahu pulang 3 orang. Terus lagi 3 orang masuk ke bedeng, Pak saya tak pulang. Ada apa? Pulang lagi. Lah sisanya kesurupan di situ. Jadi di lokasi itu kesurupan, udah kesetanan. Saya bingung jadinya. Waduh, gimana ini? Masa galian sudah dalam Pak ya? Dia masuk di galian itu kesurupan di situ sampai pingsan, nggak bisa ini. Untuk nyelamatin. Iya, saya tarik, saya bangunkan Pak, manggil orang kampung datang semua juga nolongin. Udah dipinggirin. Udah di situ dibacain, akhirnya sadar. Nah, tengkorak yang ada dikumpulin Pak. Setelah terkumpul, terus kita minta orang ketua adat lah di situ, tanya. Dia bilang ini yang dulu itu, ya? Iya yang dituakan di situ. Cerita kamu harus permisi dulu di sini. Ini dulu itu tanah keramat ibaratnya. Loh kenapa? Zaman PKI dulu ini tempat buangnya mayat di sini. Dibuang di jurang tapi nggak sampai ke jurang. Nggak jatuh gitu. Jatuhnya di situ. Tahu nggak di depan ada jembatan. Hampir tiap minggu itu ada yang kecelakaan di situ. Hari Kamis, malam Jumat itu pasti ada. Memang angker gitu. Angker. Kadang jalannya sudah di 2. Kadang ada orang perempuan nyebrang kayak gitu. Jadi di situ kesannya wah. Saya sampai merasa gimana ya harus menyelesaikan ini. Akhirnya disuruh bikin tumpeng Pak. Tumpeng selamatan. Udah mulai lagi doa bersama di situ. Udah nggak ada apa-apa, sudah aman. Malam pun nggak ada apa-apa. Saya tidurin di situ nggak ada apa-apa. Sampai proyek selesai. Tapi yang ini dikumpulin, ditaruh di makam. Agak ke sana kan, agak ke bawah. Ya ada makam lah, dimakamkan di situ. Dikumpulin, dimakamkan di situ. Nggak ada pikiran aneh-aneh gitu Pak setelah kejadian itu? Enggak sih, kalau aneh-aneh enggak. Cuman kita tetap semangat di situ. Karena tetangga-tetangga banyak yang dukung. Yang bangun, jadi pekerja di situ kan dari orang lokal situ juga. Jadi ikut bekerja. Seneng kita, jadi guyup semua di situ. Biasanya di kampung memang kekeluargaannya kan erat. Betul. Nah, kesannya ini setelah kejadian seperti itu kita kan jadi kayak keluarga semua. Selesai proyek saya mau pulang ditangisi Pak. Pak di sini terus Pak. Sampai dijodoh-jodohin saya nggak mau. Ini Pak anak saya cantik, saya nggak mau. Nggak tahu kalau sampean mungkin mau ya. Saya nggak mau. Pikiran saya udah di proyek gitu aja. Sedang mengerjakan proyek di mana Pak sekarang ini dan sedang mengerjakan apa untuk progresnya sudah sampai mana untuk yang di proyek ini? Oke, terima kasih. Ini kita ngerjakan pabrik Pak. Pabrik cold storage PT Mas Pak. Ini progres kita kan sudah mulai pengecoran untuk retaining wall, pelkap, ya kan, menginjak untuk kolom-kolom pedestal itu. Ini sekitar progres 13,2%. Karena pelkap ada yang belum bisa kita gali karena nanti kita mendahulukan untuk erection baja. Ini kita di workshop untuk bajanya sudah kita fabrikasi Pak. Nanti tinggal bawa ke sini kita erection. Iya.
Jadi lokasinya di Jabon, Sidoarjo, Pak, Jawa Timur. Pembangunan gudang ya Pak. Betul, untuk gudang cold storage, Pak. Selama mengerjakan di proyek ini ada kendala atau kesulitan apa Pak? Dan solusinya gimana? Ini kalau kita kendala sih semua di proyek pasti ada kendala, Pak. Itu kita tergantung kita cara penyelesaiannya. Di sini kan ada MK, Pak, ada konsultannya. Jadi ada manajemen konstruksinya, jadi kita diarahkan, Pak, kesulitan seperti oh nanti solusinya seperti ini. Kita harus antisipasi seperti itu juga. Jadi selama ini sih sudah aman, sudah jalan. Jadi sama MK sama kontraktor sudah melenggang bersama, Pak, udah oke. Seperti itu, Pak. Ada pesan dan yang ingin disampaikan untuk generasi muda yang ingin berkecimpung di dunia konstruksi, Pak. Jadi mungkin pesan-pesannya jika ada orang yang ingin anak muda seperti jadi Bapak itu apa gitu supaya bisa sukses kayak Bapak lah. Ya, yang penting ini ya kita harus niat. Kalau memang kerja di bangunan harus niat. Semua harus didalami. Ilmu bangunan itu seperti air di lautan, Pak. Ya, kita itu cuman seujung jari, Pak. Ilmunya luas sekali, kita harus gali terus, Pak. Betul. Kalau kepingin di bangunan kita awali dari nol dulu, Pak. Karena kita bakal tahu nanti, oh ini harus seperti ini, bakal tahu, Pak. Terus kita umpama dibohongin orang, ditipu orang, kita tahu. Mau pakai campuran, wah jangan pakai campuran 1, 2, pakai 1, 8 atau berapa, kita tahu nanti jadinya. Karena dari nol, Pak, jadi dari bawah. Jadi kita tahu di situ nanti di lapangan harus seperti apa. Nah, terus ilmu dari pendidikan di sekolah, di universitas itu harus, Pak, kita ini gali terus. Kita harus perdalam lagi. Nah, kita bisa aplikasikan di proyek, Pak, di lapangan. Dan intinya Jadi berkelanjutan dari sipilnya, arsitekturnya itu harus tahu semua. Harus bisa sedikit mendalami lah, tahu lah gitu karakter. Oh ini harus pakai material ini, jadi seperti itu. Itu kita harus nimba banyak-banyak di pengalaman di lapangan seperti itu. Ya, Pak, ya? Betul, Sekali ya, Pak. betul. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Pak Hamzah atas waktunya. Semoga ke depan tambah sukses untuk Pak Hamzah. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak.